Halo, saya Grisel Nisha Sadia. Selamat datang kembali di rangkaian video UTS IRP saya. Sekarang saya akan membahas skenario nomor 2, yaitu membuat root process. Uh, dengan skenario-nya itu untuk melakukan proses manufaktur produk mobil lego tipe rendah yang ingin dilakukan saat ini, ada beberapa proses pengiriman barang yang perlu diperhatikan. Nah, pengiriman barangnya ini sebenarnya bukan pengiriman barang secara eksternal saja, tapi juga secara internal atau yang berada di dalam perusahaan, misalnya antar warehouse. Jadi untuk Roots kali ini saya tidak akan melakukan customisasi membuat new satu-satu. Saya hanya akan memanfaatkan konfigurasi shipment dan manufacturer yang ada di warehouse. Jadi misalnya uh, untuk warehouse raw material itu sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Jadi kalau incoming shipments itu treatment yang dilakukan untuk barang yang datang ke warehouse tersebut atau lokasi warehouse-nya. Kalau outgoing shipments itu treatment yang dilakukan kepada produk yang akan dikeluarkan atau dikirimkan dari warehouse tersebut. Kalau resupply itu gimana cara produknya itu disupply, produk di warehouse tersebut disupply atau diisi kembali. Sedangkan untuk manufacture itu berlaku untuk yang memilih resupply-nya manufacture atau resupply. Ada pilihannya itu pick components and then manufacture two steps dan manufacture. Nah, untuk mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai maksud ini. Jadi misalnya di incoming shipments itu ada receive goods directly. Jadi ketika ada barang datang, kita hanya memerlukan satu kali validasi untuk menerima barang tersebut. Kalau yang kedua, two steps, receive goods in input dan and then stock. Jadi ada dua langkah yang perlu kita validasi supaya barangnya itu diterima di warehouse tersebut. Pertama input barangnya, lalu baru di stock. Terus yang ketiga itu ada three steps atau receive goods in input, then quality, and then stock. Jadi ada 3 validasi yang diperlukan untuk menerima barang di warehouse tersebut. Jadi ada penerimaan barang secara input, lalu pengecekan kualitasnya, lalu baru disimpan di dalam stok. Sedangkan untuk outgoing shipments-nya itu juga ada satu step, 2 step, dan 3 step. Kalau satu step berarti untuk barang dikeluarkan itu hanya perlu satu validasi. Kalau misalnya 2 steps itu untuk barang dikeluarkan perlu 2 validasi, yaitu pengiriman barang secara output, lalu pengiriman barangnya. Terus juga ada yang 3 steps, yaitu pack goods, barangnya di packing terlebih dahulu, lalu ada di send goods in output, dan baru deliver. Nah, untuk resupply-nya ini, kalau buy to resupply, berarti untuk mensupply produk di warehouse tersebut harus dilakukan pembelian atau procurement. Kalau misalnya kita pilih manufacture to resupply, berarti supply barang tersebut hanya bisa diisi oleh produk yang dimanufaktur atau diproduksi oleh warehouse tersebut. Nah, untuk manufacture itu juga ada 3 steps. Pertama ada manufacture, ya udah, jadi ketika kita mau melakukan produksi sesuatu kita hanya perlu satu validasi. Satu validasi ini juga berpengaruh pada pengirimannya. Terus kalau misalnya 2 steps itu ada 2 validasi yang harus dilakukan, yaitu pick components and then manufacture. Yang ketiga itu 3 steps, jadi ada pick komponen, memilih komponen, melakukan manufaktur, lalu menyimpan produknya. Nah, untuk one step, two step, three step ini sebenarnya berpengaruh pada proses pengiriman antar lokasi atau antar warehouse. Jadi misalnya kalau one step itu cuma satu kali pengiriman internal, kalau misalnya two steps itu ada 2 kali pengiriman internal. Karena sebenarnya misalnya 2 step ini dari receive goods dan stock itu dia punya 2 lokasi yang berbeda. Jadi kalau
kalau receive goods in input itu nanti dia lokasinya adalah biasanya slash lokasi input. Kalau quality itu antara virtual atau quality. Terus kalau misalnya stock itu stock. Terus kalau misalnya ini pack goods itu ada packing zone, lokasi packing zone. Send goods in output itu ada lokasi output. Dan deliver itu biasanya ada lokasi untuk deliver baik secara virtual ataupun fisik gitu. Sama juga dengan manufaktur, ini ada 3 langkah, 3 step juga. Oke. Jadi nah, kita kembali ke skenario. Jadi untuk raw material itu dia ketika barang datang itu 2 steps, ada receive good terus baru di stock. Sedangkan untuk outgoingnya itu cuma 1 kali step saja, dan raw material itu barangnya disupply dengan pembelian. Sedangkan untuk work in process, incoming, outgoing itu sama-sama 1 step saja, dan resupply-nya itu dengan manufaktur. Sedangkan untuk step manufakturnya sendiri itu harus memilih 2 step, yaitu memilih komponen lalu manufaktur. Sedangkan untuk finish goods itu incoming-nya receive goods 1 step saja, tapi untuk outgoing, karena finish goods ini outgoing-nya berarti dia ke customer, berarti kita akan melakukan 3 steps, yaitu pack goods, packing, send goods in output, jadi dikirim ke lokasi output baru di deliver. Untuk resupply-nya juga manufaktur, karena finish good itu kan tempat menyimpan mobil Legonya ya, dan untuk manufakturnya itu cukup manufaktur 1 step saja, karena dia tidak ada proses produksi di sana, dan pick komponen sudah dilakukan di work in process. Lanjut ke simulasinya. Untuk ini kita untuk work center kita perlu mengaktifkan suatu konfigurasi di manufaktur. Jadi di manufaktur ini work center kan, ini root. Oke, kalau root berarti harusnya kita sebagai admin kita ke settingsnya inventory, lalu kita scroll. Nah, di bagian warehouse itu ada multi-step routes. Ini kita centang supaya kita bisa membuat atau mengkonfigurasikan routes, lalu nanti konfigurasinya bisa disimpan. Lalu kita login sebagai staff warehouse atau ware. Nah, di sini tadi kan kita sudah konfigurasi warehouse sebelumnya, warehouse ya. Dan sebelumnya saya bilang kalau misalnya shipment-nya dibiarkan default. Nah, di sini saya warehouse-nya sudah saya konfigurasikan berdasarkan skenario, dan karena untuk skenario produksi saya itu hanya menggunakan 3 warehouse, jadi yaitu raw material, work in process, dan finish goods. Jadi hanya 3 saja yang saya konfigurasikan rutenya. Nah, ini shipments, incoming shipments-nya yang 2 step, outgoing 1 step, buy to resupply. Oh, ini ATK. Ini default-nya bukan ya, kayak bukan deh. Kita ke raw material itu 2 step, 1 step, buy to resupply. Terus ini yang WIP, incoming outgoing-nya sama-sama 1 step, dan resupply-nya itu manufacture yang 2 step. Terus yang terakhir ada warehouse finish goods, incoming-nya 1 step, outgoing shipment-nya 3 steps, resupply-nya manufacture yang 1 step. Untuk resupply from-nya itu nggak ada yang saya centang sama sekali untuk ketiga. Nah, terus sekarang ada kita bisa lihat list routes-nya dari configuration, routes, terus kita buka list. Nah, di sini itu tuh ada routes-nya itu bisa kita buka detailnya. Terus misalnya yang warehouse raw material, receive into steps-nya itu input plus stock. Terus di bagian roles-nya ada action, pull and push,
source location RM input, destination location RM stock. Nah, kalau ini itu kan default ya, source location dan destination locationnya. Tapi kalau misalnya kita mau custom, itu bisa. Misalnya untuk source location itu dia ada di ini receive in steps, tapi udah benar sih harusnya, karena kan penerimaannya itu tetap dari input, terus diterimanya ke stok, penyimpanan stoknya itu di RM stock. Tapi kalau misalnya dicek ada yang kurang, misalnya ini receive in, misalnya yang ini deliver, misalnya deliver ini dari untuk warehouse WIP. Warehouse WIP itu kan harusnya dia kalau berdasarkan skenario nah, WIP itu kan sebenarnya tempat untuk memproduksi ya, sedangkan untuk pengiriman ke partner atau ke pembeli, maka itu harusnya lewat warehouse finished good. Nah, di sini kita bisa destination location-nya bisa kita ubah dari partner atau customer menjadi finish goods gitu. Tapi ini nanti sebenarnya saya konfigurasikan di internal transfer. Jadi untuk saat ini roots-nya saya biarkan dulu secara default karena saya membutuhkan konfigurasinya dulu saja. Misalnya konfigurasi shipment, konfigurasi resupply-nya. Nah, sekian untuk roots. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di video selanjutnya, yaitu skenario scrap order, manufacturing order, dan work order.